Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saat ini kita melanjutkan kembali pelajaran kemuhammadiyahan untuk kelas 6. Insyaallah yang saat kita akan pelajari, kita melanjutkan materi yang kemarin ya, dimana kita sudah mengenal tentang keorganisasian sampai apa itu manfaat organisasian. Kita lanjutkan kembali dengan materi yang baru, yaitu tentang kita akan lebih mengenal lagi tentang pengorganisasian di Muhammadiyah ya. Jadi materi sekarang masih bab 1, materinya tentang pengorganisasian Muhammadiyah ya. Jadi ini di poin D ya. Pertama, kenapa sih landasan berorganisasi dalam Muhammadiyah? Tentunya ini menjadikan sebuah pokok panduan seorang pelajar Muhammadiyah mengetahui apa landasan utamanya. Nah, jadi berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah diilhami Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan ajaran Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut di muka memerintahkan umat Islam untuk senantiasa mengajak kepada dalam kebaikan dan mencegah setiap keburukan dengan kekuatan bersama. Dan artian dalam barisan umat. Umat dalam bahasa intelijensianya disebut community dan dialihbunyikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komunitas. Artinya masyarakat. Jadi masyarakat juga kata bentuk dari dalam bahasa Arab yang berasal masyarakat dari kata dasar syarika yusyriku, telah bersekutu, akan sedang bersekutu, dan syarikat dan persekutuan. Artinya sebuah persyarikatan artinya sebuah gabungan persekutuan umat, atau kata lain dengan kata jamaah ya. Jadi masyarakat merupakan sebuah bentuk kesatuan yang menjadikan orang-orang bersatu dalam sebuah kesatuan, persekutuan, persyarikatan. Salah satu di antara persyarikatan umat Islam adalah Persyarikatan Muhammadiyah, persyarikatan sosial paling modern di dunia. Nah, ini bangga ya kita menjadi pelajar Muhammadiyah karena persyarikatan kita adalah bergerak di bidang sosial dan pendidikan, dan ini modern di dunia ya, belum ada. Berorganisasi merupakan perintah Al-Quran yang diatur oleh negara dan oleh Islam dengan ketentuan dan pengaturan yang jelas. Nah, kita lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 misalnya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Sedangkan Islam mengatur dan mendudukkan berorganisasi sebagai fardu kifayah ya. Jadi kita bagian dari rukun fardu kifayah. Ya, artinya harus di antara kita melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya, maka siap-siaplah akan terjadi sebuah kehancuran ya. Nah, kejelasan bahwa berorganisasi dapat bentuk gerakan umat tersebut. Nah, termuat dengan tegas dalam kalimat wal takum minkum ya, artinya hendaklah di antara kamu segolongan umat mengajak. Nah, itu wal takum minkum. Jadi ya, ayat tersebut juga ya, maksudnya Al-Imran 104 menyerukan agar ada yang bergerak secara keumatan atau organisir dalam usaha menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dan kemungkaran ya. Nah, jadi begitu. Jadi perintah Al-Quran inilah yang menjadikan dasar
sehingga Perserikatan Muhammadiyah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah makbulah, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, di antara amal usaha untuk menyediakan layanan agar umat manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih taat dan menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu adalah adanya amal usaha dalam bidang kesehatan, maksudnya dari rumah sakit, KPU, PKU, amal usaha bidang pendidikan, ya sekolah, dan juga amal usaha di bidang perekonomian, melakukan pasar-pasar, bentuk pasar-pasar di Jamaah Muhammadiyah. Nah, baik, jadi itu maksudnya landasan perorganisasian dalam Muhammadiyah. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apa landasan berorganisasi dalam Muhammadiyah, sebutkan saja surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik. Berikutnya kita masih tetap tujuan organisasi. Tujuan organisasi dalam Muhammadiyah. Nah, ini kembali lagi tujuan. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah tahu tujuannya apa ya. Tujuan berorganisasi dalam Muhammadiyah tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 tentang maksud dan tujuan, serta usaha dalam pasal 6 yang berbunyi maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dalam syaratnya baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, ya. Nah, itu tujuannya, sehingga ketika kita sebagai pelajar Muhammadiyah dalam rangka untuk mewujudkan sebuah perjuangan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya itu baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, itu baldatun sebuah kampung atau sebuah desa, sebuah negara, thayyibun yang baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbun ghafur, dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sehingga maksudnya secara abstrak, ketika kita seorang muslim, maka seorang muslim itu harus menjadikan sebuah yang memiliki sifat thayyib, sifat yang baik-baik, dan sifat pemaaf, yang dimana pemaaf itu karena ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Baik, itu singkat saja. Jadi ada baru 2 poin yang kau jelaskan. Pertama tadi memahami tentang landasan pendirian Persekutuan Muhammadiyah, dan kedua tujuan berorganisasi dalam Muhammadiyah. Baik, minggu depan kita lanjutkan kembali materi berikutnya ke materi yang selanjutnya. Demikian materi hari ini, kita tutup materi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.